billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ibu dan Bapak yang saya cintai karena Allah, mohon maaf saya nggak bisa keluar gambarnya, ada masalah dengan laptop. Tidak apa-apa, saya langsung masuk saja ke materi kita hari ini. Mudah-mudahan sudah ada di layar. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Baik, yaitu kita membahas pekan 1 ini, jawaban tugas pekan 1 ini pada tanggal 12 April, yaitu mengenai Al-Baqarah 44 sampai 48. Jadi jangan lupa ketika kita mentarkib nomor 1, dicari dulu sebagai katanya itu di mana ya. Tentunya kalau langkah mengenai nomor, kemudian kata yang berbahasa Arab dipotong semuanya sesuai dengan katanya masing-masing, ada huruf, ada isim atau fiil, yaitu kolom kedua ini tidak perlu diulang. Begitu juga arti, saudara sudah mengalami lebih daripada setahun, jadi ini tidak dibahas. Mari kita lihat di bagian soroknya saja langsung. A jelas ini adalah huruf istifham ya, huruf ke-15 istifham. Dan di sini tentang istifham ini yang namanya A, apakah itu dia statusnya sebagai huruf yang tidak memiliki kedudukan apapun di dalam ilmu nahwunya. Kemudian barulah pertanyaannya dimulai dengan ta'muruna. Ta'muruna jelas dimulai dengan ta, diakhiri dengan waw nun, itu memiliki domir antum atau kalian. Jadi kita sekarang cari setelah punya domir antum itu adalah a, ma, ro. Jadi hamzah, mim, dan ro. Dan diketemukan di halaman 50, amaro itu ya'muru, berarti masuk wajan 3. Dan karena dimulai dengan ta, diakhiri dengan una, berarti itu fiil mudorik. Begitu. Nah, sampai di sini kita harus sepakat cara penulisannya adalah seperti ini. Ya tidak perlu lagi saudara repot-repot menerjemahkan seperti yang ada di Irobil Qurannya, walaupun kita dapat contekan Irobil Quran panjang lebar tentang takmuruna. Ketika KTI ini lanjutan dari KBI, cukup kita diminta di sini menuliskan kalau itu fiil, fiilnya fiil apa? Fiil mudorik, wajannya wajan berapa? Kemudian untuk konfirmasi dicari di halaman berapa dengan domirnya apa. Ketika di sini tidak dituliskan nasob atau tidak dituliskan jajem, berarti ini adalah rofa. Begitu berkedudukan dia itu rofa ta'muruna gitu ya. Karena tidak ada awamilul yang menyebabkan dia harus berubah begitu. Baik jadi nasob ataupun jadi jajem. Tetapi yang paling penting lari ke bagian nahunya, kita memiliki fiil dan memiliki fa'il yang tidak bisa diubah. Wajib antum tetap antum. Tidak bisa kemudian dicari lagi fa'il yang zohirnya, tidak boleh. Yang boleh dicari zohirnya kalau ada huwa dan hiya begitu. Berikutnya barulah kita lihat kalau apakah kalian menyuruh. Nah, kalau menyuruh, naga-naganya berarti ini adalah muta'adi. Kalau muta'adi maka perlu maf'ul.
Nah, ditemukanlah, dicarilah yang nasob. Kebetulan ketemu di sini anasa, anasa, gitu ya. Al-nasa atau manusia dari nasun menjadi al-nasa, maka berarti dia selain karena al-ma'rifat adalah karena al adalah al-ma'rifat, kemudian dia nasob dan kita yakin itu adalah maf'ul bih, gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini bahwa fiil mudorik apakah menyuruh manusia, yang disuruh itu manusia, tapi apa suruhannya begitu belum jelas. Masih dicari lagi, berarti dia membutuhkan dua maf'ul. Menyuruh manusia untuk melakukan apa, menyuruh manusia untuk duduk, menyuruh manusia untuk berdiri, menyuruh manusia untuk makan. Ketika dicari, ditemukannya adalah berupa huruf ini harusnya huruf jarin. Jangan lupa ini masih kurang ya huruf jar. Jadi perbaiki dulu. Di sini harus ada jarin. Sekarang namanya sudah jarin. Perbaiki nanti huruf jarin. Kemudian albiri jelas dia kasroh dan pasti dia itu majrur. Maka itu adalah al-ma'rifat majrur. Dan jer majrur ini di kolom sorobnya harus diikat dengan JM. Sehingga nanti di kanannya dia menjadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan karena tadi membutuhkan maf'ul, maka jadilah dia sebagai maf'ul bih yang kedua. Tetapi karena dia jer majrur, maka ditulisnya goiru sorry. Begitu. Jarin dan majrur. Sehingga kalimat ini sudah sempurna. Apakah kalian menyuruh manusia kebaikan? Gitu. Apakah menyuruh manusia dengan kebaikan atau melakukan kebaikan, menyuruh manusia apapun yang kemudian baik dan seterusnya itu sudah jadi satu kalimat sempurna. Nah, oleh karena itu sampai titik ini adalah satu warna kuning. Tetapi kemudian ternyata ada huruf atop di situ, yaitu al-atfu ya, al-atfu huruf 13 al-abtu boleh ya. Ini kalau mau huruf 13 atop boleh, kalau mau diganti dengan yang sekarang sudah tertulis al-atfu itu jauh lebih bagus ya, cocok dengan tulisan yang ada di kosakata. Maka kita harus evaluasi dulu berikutnya ini ketemunya apa. Ternyata ketemunya adalah fiil. Tansauna. Nah, fiil. Karena pakai una dan ada ta, ini kelihatannya kok similar nomor 6 dengan nomor 2. Berarti ini juga adalah fiil mudorik, domirnya juga antum, penjelasannya artinya adalah kalian. Cuma tentunya tansauna, nasa itu harus dicari di halaman 112. Gitu. Ketemunya adalah wajan 4. Gitu ya. Kalau wajan 4 berarti itu kita mulai dengan Nasia. Nas Nasia yansa. nasia. Nah, Nasia yansa. ya nasia yansa. Nah, gitu ya. Maka kita sekarang punya fiil fa'il lagi sama dengan yang atas. Kita sudah mulai bercuriga nih bahwa ini mungkin menjadi maktufnya. Nah, tadi sudah bercuriga 7 kepada 2. Ketika kita cek ternyata ini pun sebuah kalimat ke bawahnya. Ada anfusa, jelas sa-nya ini menunjukkan dia nasob gitu ya. Gitu dulu ya. Tetapi dia adalah takiroh begitu. Anfusakum jelas ini satu kesatuan udah sekarang karena kita sudah levelnya tinggi udah pasti ini mudhof ilaih begitu.
Nah, oleh karena itu diambil dulu bahwa itu adalah maf'ul bih, melupakan kalian atau melupakan jiwa kalian atau melupakan diri kalian sendiri gitu. Dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Nah, inilah maka statusnya menjadi maf'ul bih yang jelas anfusa. Sampai di situ kita berpikir lagi, ada wa lagi. Oh, berarti ini kalimat baru. Pikiran pertama kita adalah, oh ini adalah kalimat baru. Pertamanya kan begitu. Maka kita lihat kalimat barunya apa. Ini antum dimulai. Nah, kalau itu antum, jelas ini adalah ismiyah. Karena itu ismiyah, maka si antum, kalian itu huruf ke-25 domir yang munfasil ini bisa menjadi mubtada. Pertamanya boleh saja ini asalnya kuning sampai kanan. Mubtada dulu begitu. Kemudian berikutnya adalah tatluna. Tatluna jelas fi'il mudhari wajan 3 halaman 55. Ini juga sama pakai ta dan pakai una, maka ini domirnya antum. Maka ini pun adalah fi'il. Oh, berarti ini pasti anak kalimat daripada mubtada nih sebagai khobarnya gitu ya. Maka ketika kita lihat di sini ini sebagai khobarnya, asalnya begitu, ini nanti sebagai khobarnya. Ternyata tatluna punya rangkaian di belakangnya, yaitu yang nasob al-kitaba. Nah, karena itu ada al-kitaba isi ma'rifat nasob, berarti dia adalah maf'ul ke sini. Pasangkan dulu, berarti ini warnanya pertamanya asalnya hijau dulu. Hijau dari sebagai khobar. Jadi ini kuning, ini hijau tadinya gitu dulu ya. Nah, tapi ternyata apabila kita lihat berikutnya, kita akan kemudian berpikir kalau itu kalimat sambungannya sebagai waw menjadi maktubnya ke kalimat sebelumnya, ini tidak cocok karena dilihat dari arti. Artinya adalah kalian membaca kitab. Padahal di atas menjelaskan tentang kalian melupakan jiwa kalian. Nah, oleh karena itu dari makna baru kita bercuriga. Jangan-jangan ini adalah menjelaskan si kalian ini sebagai orang yang selalu membaca kitab. Siapakah kalian yang melupakan jiwa kalian ini? Si kalian ini diterangkan oleh ini. Kalau demikian, maka kita baru muncullah ide di otak kita, ini adalah wau haliyah. Kalau wau haliyah, maka kepada antum tentunya, karena yang dijelaskannya adalah antum. Antum di bagian di sini, di bagian tat sauna gitu ya. Si antum yang mana kalau pakai warna yang berbeda, kita lihat oh ini antum kepada ini. Oh, kalau begitu, ini menjelaskan bahwa si kalian yang melupakan jiwa kalian itu, itu yang menunjukkan jiwa kalian, diterangkan kaliannya itu adalah mereka yang membaca kitab. Ya, kalian sendiri, ya sehingga wow ini bukan lagi dan terjemahan. Bisa dibilang bahwa untuk menerangkan bagian kalian atas, misalnya dengan menggunakan padahal kalian membaca kitab. Jadi kalimatnya menjadi nyambung sekarang. Dan kalian melupakan jiwa kalian, negatifnya pada positifnya padahal kalian membaca kitab. Di sini negatif gitu ya. Bahwa kalian melupakan itu negatif jiwa kalian. Padahal kalian membaca kitab, ini positifnya. Begitu, sehingga muncul kata yang dipilih untuk haliyahnya adalah padahal. Kalau ini dianggap haliyah, berarti kelompok ini adalah hal, berarti ini harus sama dengan ini warna kuning. Oleh karena itu si antum berubah warnanya menjadi hijau sebagai mubtada dan ini sebagai khobarnya, dan tentunya tatluna kitab ini menjadi biru adalah
sebagai anak kalimat dari si khobar gitu ya. Khobarnya terdiri dari kalimat, kalimatnya kalimat biru. Nah, sampai di sini kita menyadari bahwa oh ini adalah sebuah kalimat selesai. Nah, baru di sini di bawah ada lagi afala ta'kilun. Nah, kalau afala ta'kilun tidak ada wau, tidak ada kata sambung apapun, mari kita lihat apakah ini adalah kalimat baru. Nah, kalau dilihat dari makna, sekarang kita tahu ternyata a apakah, fa maka, la tidak, itu sudah jadi mafhum diterjemahkan menjadi tidakkah, apakah maka tidak, itu menjadi tidakkah. Jadi satu kesatuan, buat kotak di sini tidakkah, satu kesatuan. Maka asalnya adalah huruf istifham, kemudian fa-nya kalaupun dihilangkan tidak ada pengaruh, itu apakah tidak, atau diterjemahkan menjadi apakah tidak itu adalah tidakkah, maka yang fa-nya bisa dianggap sebagai ziyadah karena tidak ada pengaruh. Sedangkan yang tidaknya tetap huruf nafi karena tidak berpengaruh apapun. Lihat di 17-nya tatluna tidak berubah. Tidak berubah menjadi jajem, tidak berubah menjadi yang lain. Berarti la-nya adalah la 18 sebagai nafi. Kemudian ta'kiluna jelas kalau ini domirnya antum. Kemudian ta'kiluna akal, akila, akala yakilu berarti itu wajan dua fiil mudhari. Nah, dari sini kita ketemu ternyata yang tiga pertama ini hanya sebagai kalimat tanyanya, dan kemudian kalian berpikirnya itu fiil fa'il yang berdiri sendiri yang tidak menerangkan bagian atas secara langsung, sehingga ini boleh sebagai istinab dipisahkan pula. Jadi tidakkah kalian berpikir bisa memang mengomentari bagian atas saja, bisa juga dia tidakkah berpikir itu bukan hanya ini tetapi pada keseluruhan kalimat-kalimat sebelumnya. Oleh karena itu ini dikasih warna yang berbeda. Ini adalah seolah-olah kalimat baru tersendiri. Kalimat akhir dari sebuah ayat di Al-Quran sering diakhiri dengan kata-kata seperti ini, gitu ya. Kata-kata tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian memikirkan, tidakkah kalian bertadabur, tidakkah kalian itu biasanya adalah komentar-komentar di dalam Al-Quran untuk mengomentari keseluruhan makna-makna yang di atas. Kadang-kadang bukan hanya satu ayat, kadang-kadang beberapa ayat baru dikasih komentar ini. Jadi oleh karena itu kita yakin yang bagian bawah ini adalah tersendiri begitu. Nah, kita cek lagi sekarang di 45-nya ada sambungankah dia? Kita cek di 45. Ternyata di sini ada waw. Waw ini kemana ini? Oh, kalau kita lihat waw ini apakah sebagai penyambung? Kita cek lagi, mundur lagi. Kemana kalimat ini? Mohon pertolonganlah kalian ya. Istainu jelas. Istainu. Nah, wajan 10 jelas istain. Wajan 10 halaman 45. Istainu bisobri. Bisobri wasola. Ini bisobri wasola. Ini menjelas. Bi-nya adalah huruf jarin. Maaf ini masih kurang. Kemudian ma'rifat ini majrur. Dan ini adalah jelas maktub karena ini cuma sendiri, maktubnya adalah ke yang ini ya. Jadi ini satu kesatuan jer majrur atau jarin majrur ini. Nah, kemana dia sebagai apa? Mohon pertolonganlah kalian. Tentunya mohon pertolongan kalian itu maf'ulnya di sini tidak kelihatan. Maf'ulnya adalah kepada Allah. Mohon pertolonganlah kalian kepada Allah. Jadi maf'ulnya sudah ada, tapi Allah, tapi tidak dimunculkan di sini karena dianggap mahfum. Baru dengan sabar dan sholat adalah keadaannya, sehingga kalau begitu dengan sabar dan sholat adalah sebagai hal begitu. Sampai di sini sebetulnya juga clear, selesai satu kata, satu kalimat. Cuma ini nyambungnya kemana? Mohon pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Ketika dicek di 44, ternyata ini nggak nyambung ke
kalimat di sini. Apakah menyuruh kalian dengan kebaikan dan melupakan tidak nyambung. Ternyata di 43, mohon maaf, ini adalah yang di pekan lalu. Maaf, saya cari dulu pekan lalu. Yang pekan lalu kita cari dulu apakah ada sambungannya gitu ya. Kalau kita cari di pekan 43, 43 ya. 43 ada nggak? Bahkan kalau kita cek rupanya kemarin dari sejak maaf share-nya mana sih? Stop share balik. Oke, harusnya tidak. Nah, terlihat di layar ya. Lihat, Pak. Nah, yang cerita yang ini ternyata wahai anak keturunan Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan atas kalian dan penuhilah dengan perjanjianku. Ini sebuah perintah semua. Penuhilah perjanjianku, penuhilah dengan perjanjian. Aku akan memenuhi perjanjianmu apabila kamu memenuhi perjanjianku dan seterusnya, maka kepadamu kamu ditundukkan. Ternyata di terakhirnya kemarin kita sudah tunjukkan bahwa dari nida ini nyambung semua ke belakang sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Berakhir di sini. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'aroqiin ya. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Ini perintah. Perintah dari yang pertama, nida munada, wahai Bani Israel. Disuruh mengingat nikmatku. Disuruh berimanlah kepada apa yang aku telah turunkan yaitu Al-Quran. Kemudian juga disuruh jangan kamu mencampur adukan. Kemudian disuruh menegakkan sholat. Nah sekarang gitu ya. Sekarang ternyata kita disuruh, di sini juga ada suruhan di 44. Kelihatan 44-nya, 45-nya di layar? Belum, masih kamus. Belum Nggak ada, Pak. Kosakata. Kosakata. Oh, berarti memang harus selalu stop ya. Ini saya tidak di kantor, di rumah, jadi apa? Tidak dua layar. Oke. Nah, ini 45 muncul nggak? Baru Belum. 44. 45. 45. Oh, oke. Nah, jadi seperti kita lihat di sini, ini suruhan juga. Kalimatnya persis juga. Tadi kan kita disuruh sholat, disuruh ruku bersama orang ruku. Sekarang mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Begitu. Nah, kalau begitu, berarti ini nyambungnya bukan ke 44, tetapi 43. Begitu. Nah, nanti Pak Hatta bisa menerangkan kalimat 44 yang nyelinap di antara wau yang ini yang kemudian wawunya ini larinya ke 43 berarti 44-nya namanya apa nanti dikasih tahu sama Pak Hatta. Apa namanya itu? Yang menyelinap kalimat selinapan di antara kalimat yang kontinu. Nah, nanti diterangkan. Pak Hatta udah hadir belum ya? Hadir. Udah Nah, apa namanya Pak Hatta? Iktirodiah ya, Pak. Sebenarnya ayat 44 dikatakan istinab saja, saja, walaupun memang menyelip di antara kalimat. Nah, sedangkan jumlah itirodia itu apabila dalam beberapa kata yang digabungkan menjadi kata majemuk, kemudian ada satu jumlah yang menyelip, yaitu jumlah itirodia. Jadi Sedangkan 44 kalimat nggak per bisa kalimat disebut itu itirodia. tidak disebut karena itu kalimat lengkap. Hmm. Dan tidak antara 44 dan 45 itu tidak digabungkan menjadi kalimat majemuk. Nah, jadi kalau ya kalimat itirodia itu pada kalimat majemuk. Oke, jadi kalau begitu ini kita kan matupnya ke 43 Pak Hatta, Iya, 43. ya benar. Langsung 43. ke 43.
Jadi Iya, iya. 44-nya nggak bisa dikatakan sebagai itirodia karena itu kalimat sempurna, malah diakhiri Ya, dengan seruan, begitu ya. iya, iya. Jadi katakan istinaf aja jumlah istinaf. Ya, Cukup Kalimat istinaf gitu. baru. ya kalimat baru. Oke. Kalimat baru dan yang ini adalah maktub ke-43, tetapi kita tidak boleh mengatakan si 44-nya nyelinap. Jadi anggap aja ini adalah memang sambungan dari 43 biasa gitu ya. Ya, ya benar. 43 ya. Nah, saya tulisnya 43 ke bagian awalnya 43 8 sampai 10 supaya nyambungnya semua seolah-olah dari perintah awal dari Ya. awal gitu. Jadi Mohonlah fil amar pertolongan. ya, jadi fil amar diatapkan ke fil amar lagi ya. Nah, karena di 43 aja di situ fi'il amr ya, di sini fi'il Ya. amr. Oke, Di baik. kolom nahunya nggak muncul ini Pak, nida munada. Jawab nida ya. Kali jawab Jawab nida ya. nida ya. Di Nah, kolom nahu ini. kalau karena ini asalnya ini kan maktubnya ke 43 dan sebagainya. Oleh Iya. karena itu ini harus dikoreksi. Berarti ini pun berarti sambungan di sini harus diselipkan. Iya. Gitu. Nah, bahkan ini nanti sampai bawah ini. Saya pikir Sampai enggak Pak, sampai situ aja Pak. Karena ini nanti hal ke sini. Wa innaha itu kan Nah, Iya. nanti kita lihat ya Pak Iya. Fauji, kita Iya. lihat. Sampai bawah. Pertamanya kalau kita lihat innaha la kabirotun dan seterusnya itu adalah hanya ini adalah ini mubtadanya gitu ya. Iya. Kemudian di sini la-nya sebagai taukid terhadap khobar, kemudian kabirotun itu rofa jelas menjadi khobarnya dan kemudian ila itu ngontek ke 11 istisnanya ke 11 maka ini mustasnanya ke mustasna minhu 11 maka ini adalah menjadi satu sambungan istisna mustasna si jar majrur alal khosiin maka khobarnya menjadi nyambung semua sejak dari dari kabirotun ya la kabirotun itu menjadi khobar. Nah ini kan kalimat sempurna asalnya. Nah, setelah kita lihat di sini ada atop, apakah dia istinaf? Saya sengaja tulis di sini. Apakah dia istinaf kalimat tersendiri? Setelah tadi mintalah sabar dan sholat, titik. Kalau ini istinaf, maka seolah-olah kalimat ini sama sekali tidak ada hubungan dengan atas. Sesungguhnya dia berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk. Siapakah haknya dianya ini? Ini adalah orang-orang yang sabar. Sabar dan sholat. Nah itu. Jadi kalau gitu ini adalah menjadi haliyah. Tahapannya Haliyah. begitu. Iya. Karena ini jadi haliyah, maka kalimat yang asalnya ini benar-benar pure istinaf menjadi haliyah. Karena itu haliyah, haliyahnya adalah ke si orang-orang yang melakukan sholat itu adalah susah itu kepada sholat ya. Jadi sholatnya itu adalah si dianya itu si sholatnya itu adalah si kalian itu nanti susah terhadap si sholatnya. Oleh karena itu ini menjadi hal kepada si sholat gitu ya. Nah oleh karena hei kamu sebentar ini ucing. Sebentar. Allahu Akbar. Nah udah. Kita ulangi. Jadi cara menganalisanya gitu pelan-pelan ya. Sehingga karena ini adalah menjadi hal kedua ke si sholat ini. Larinya ke situ gitu ya. Nyambung. Sehingga ini nyambung ini. Hal ke situ. Maka ini menjadi tadi itu pernyataan Pak Fauji. Bahwa karena ini jadi nyambung berarti ini pun nyambung. Apa namanya tadi? Jawab nida. Nah gitu. Jadi nanti ini disambungkan. Begitu disambungkan. Pak, satu lagi Pak. Ya? Apakah kita bisa menganggap bahwa ista'inu ini mempunyai dua maf'ul? Jadi pertolongan kepada siapa? Pertolongan apa gitu. Sehingga hal satu ini bisa menjadi maf'ul bi ghairu sharih gitu Pak. Oh, sekarang ini minta pertolongannya itu
pasti kepada Allah. Kepada Allah, ya. Kalau Tapi Allah berarti kan maf'ul. tapi di sini ada apa yang minta tolong apa gitu. Ada di sini kan bisa beli dan sholat itu kan minta tolong itu maksudnya. Oh gitu ya. Ya, Oke, jadi dua gitu. coba. Jadi istainu itu dianggap memiliki dua maf'ul bi, sehingga maf'ul bi, ini ya. bukan hal tetapi maf'ul bi ghairu sori. Sorry, ya. Coba Pak Hatta pendapatnya gimana? Nah, ista'inu kan memohon pertolongan. Nah, jadi siapakah yang dimintai tolong? Nah, kemudian pertolongannya berupa apa? Ya. Nah, pertolongannya berupa apa? Apakah pertolongannya berupa sobar atau bukan? Sobar Bukan. itu teknisnya, Pak. Operasional. Teknis minta Ya. pertolongannya dengan Justru sabar kan. sobar itu di sini Caranya. baknya bermakna apa? Berarti makna isti'anah dengan Iya, media. isti'anah. Ya. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah dengan media Cara apa? Kita sama. memohon pertolongan Allah dengan media sobar, dengan media sholat. Nah, berarti itu bukan maf'ul bi ghairi sori berarti. Cocoknya hal ya. Tapi kalau ini Pak, kalau kita anggap bahwa yang dia minta pertolongan yang dia minta itu adalah kesabaran dan sholatnya itu gitu. Jadi menganggap bahwa tujuan permohonannya itu juga untuk sabar dan sholat itu gitu. Nggak bisa. Jadi Enggak. kita anggap bahwa kita memohon kepada Allah, memohon apa? Memohon kesabaran Ya. dan memohon sholat ya. Ya. Nggak mungkin, tapi nggak mungkin. Nggak. Tapi nanti saya ditunjukkan di tafsirnya ya tunjukkan di tafsirnya mengapa asobri dan sholat bukan sebagai maf'ul bi ghairi sori. Nanti saya tunjukkan di tafsirnya. Oke, baik. Oke, good. Kita teruskan ya. Jadi pertanyaan boleh Pak, itu yang nomor 2 itu ya hanya masalah ini aja. Membaca di kosakata itu kan pakai apa namanya ana ya. Ana itu kalau di sini artinya kan berusia setengah umur atau milih yang ana itu aslinya adalah tunduk. Jadi tidak ada kata pertolongan itu maksudnya membaca di kosakatanya gimana itu Ustaz? Karena waktu diskusi ada yang di 94 atau di 93. Sebelumnya itu masuk 93 makanya saya nggak bawa buku itu gimana caranya? Ini mujarrodnya dari ain wau nun. Ain wau nun mujarrodnya. Dari aunun pertolongan. Ya, sementara di sini nggak ada. Adanya ain alif nun. Ya, memang wawunya berubah sudah jadi diganti alif. dengan aja. Ana ya unu di halaman berapa? Ana ya unu halaman berapa? 94 ya. Yang unu 94, di Pak. halaman 94. Nah, Halaman 104. iya. Berapa halaman berapa? 94, Pak. Iya. Artinya berusia setengah umur. Oh, Mengalir yang bercucuran. mana? Artinya betul. Sebentar Orang ulangi. baru itu mengalir Halaman bercucuran. 94. Halaman 94 artinya apa? Berusia setengah umur. Ya, umur. Harusnya halaman berapa yang betul? Nggak ada Ustaz. Kalau yang di 93 itu ana, ain, nun, alif. Itu artinya tunduk. Sebentar, Ya, yang ain, sebelumnya Nun alif ana beda lagi. Ini mah awana. ain, nggak wawu, ada. nun. Awanan nggak ada. Nggak Kan ada. udah dirubah ke wajan 10 pasti beda arti ya. Sebentar. Menurut saya. Sebentar. Alif. Nah, Maksudnya ngelihat di Ain, buku alif, kosakatanya nun, gimana ya. gitu. Kalau di green tag memang awana. Terus, jadi halaman 94 betul. Betul. Di sini nggak ada awana. Nggak ada awana Adanya ana. Mana ya? Oh iya, betul. Tapi berikutnya mudoriknya apa? yang inu. Ana ya inu. Ya, inu. Iya, wajannya wajan. Kalau kita lihat di apa namanya di tamyiz itu emang di bawahnya ada penjelasan yaitu menjadi apa namanya istainu gitu. Iya. Kan dirubah ke Lihat di wajan buku 10. tamyiz hijau ya. Wajan 10. Iya, terus sebentar, saya belum nangkep masalahnya. Masalahnya apa ya? Masalahnya di buku kosakata tidak ada Ustaz. Jadi kalau kita harus mereferensi ke buku kata,
kita bingung mau nulis halaman 94 atau 93. Tapi kalau kita referensinya ke green text memang Awana gitu. Iya, betul. Jadi jadi gini, kalau saudara punya green text, saudara punya buku kosakata, saudara punya kamus Munawir, itu Ya. semua harus di-compare bareng semuanya. Gitu. Ketika ketemu Istainu, dicek di kosakatanya, ini yang cocok, yang mana, yang menurut green text Awana, terus Awana itu di kosakatanya ada nggak? Oh, Awana itu biasanya kalau ada A, kemudian wawunya itu berubah jadi alif, sehingga pasti saudara akan ketemu di kosakata tuh A pakai alif, nah gitu kan? Sekarang Iya. ketemu nggak yang itu? Ada, tetapi artinya Ada. berusia setengah umur. Ada Oh, itu. tapi berusia setengah umur kan kalau dia adalah mujarod, Berubah ke belum wajan jadi 10. majid. Kalau jadi majid nanti akan punya, selain dia kadang-kadang mendekati seperti mujarodnya, kadang-kadang jauh dari Jauh. mujarodnya, gitu. Betul. Iya. Kalau di Berarti green pakai halaman text, 94 kalau gitu. di green text ini istana anunya eh madinya. Betul. Ya, betul. Mujarotnya apa? Mujarotnya Ya, kita mujarot. cari Tapi itu kan mujarot. udah Kalau majid. mujarotnya awana. Iya, Ya, betul. oke. Memang kemarin kita cari-cari nggak ketemu. Akhirnya saya cari di referensi lain itu ada memang menjadi itu istawana. Jadi memang itu. Jadi akhirnya masuk di halaman 94 gitu. Iya, iya memang gitu caranya Pak Amir. Jadi memang kadang-kadang tidak lurus satu langkah terus dapat. Kadang-kadang ada satu kata itu kalau lagi dicari harus beberapa langkah dan beberapa referensi di compare. Itu betul Pak Amir caranya. Ya, ketemulah gitu bahwa ini, nah, bahwa kemudian contoh ketika mujarodnya adalah kena punggungnya, apa ya itu saya inget tuh, Itu ya. kena Yang ini, yang jelas banget mah yang ini Pak. Sabaha itu berenang ketika jadi wajan 13. Sabaha jadi bertasbih. ya benar. Itu pun ya, yang kena punggungnya mah ada yang inget nggak? Apa ya? Terkena punggungnya ketika mujarod, tapi Iya, ada. ada gitu loh. Saya pertamanya pun itu sejak sebelum saya buka KBI itu sudah jadi masalah waktu itu. Tiba-tiba lupa otak ini. Ya sudah tua lah, apa-apa. Gitu. Jadi gitu ya Pak. Siapa Pak Imron, Pak. Imron. Pak Imron. Pak Imron jangan khawatir bahwa ketika mujarod dengan majidnya ternyata berbeda terjemahannya, itu bisa saja terjadi. Dan itu banyak di beberapa kata yang lain gitu ya. Bukan hanya di istainu ini, ada juga yang lain gitu. Jangan khawatir ya. Ada. Oke. Baik, saya terangkan sedikit ya Pak ya. Ya, silakan. Nah, di antara wajan istaf'ala itu, nah bisa mengambil dari isim, kemudian dirubah ke wajan istaf'ala. Contohnya di kata hajarun. Nah, hajarun itu artinya batu. Jika kita mengatakan istahjarotinu, nah istahjaro artinya membatu, artinya mengeras. Jadi tanah mengeras. Asal katanya dari hajarun batu. Nah, di sini juga asal katanya dari aunun. Aunun itu artinya bala bantuan atau pertolongan. Nah, jadi ini mengambil mujarotnya memang dari isim. Nah, memang di KBI belum dijelaskan bahwa di antara fi'il istaf'ala itu memang mengambil mujarotnya dari isim, dari aunun, bantuan atau bala bantara, bala bantuan atau pertolongan. Nah, itu. Contohnya hajarun menjadi istahjaro, jadi membatu, mengeras. Nah, contohnya itu. Iya. Dari kata batu ya saja. Iya, jadi mujarotnya dari aunun memang asal katanya. Jadi membatu itu sifat dari batunya, bukan batunya yang kemudian diterjemahkan ya. Iya, jadi ketika misalnya tanah mengeras, nah bahasanya adalah istahjaro. Misalnya tanah mengeras, kita katakan istahjaro. Jadi membatu jadi mengeras gitu, seperti batu. Iya. Ya, contohnya begitu ya, enggak? Ya, terima kasih. Oke, baik ya. Nanti besok kalau ketemu ya, saya
kirim lagi beberapa contoh yang mujarot dengan majidnya itu tidak lurus gitu banyak gitu ya, Ya. insya Allah. Ya. Oke, sampai di mana tadi? Oh, sampai ada tambahan. Jadi koreksinya di halaman ini adalah di sini dikasih karena akibat daripada ini maka kita harus, aduh, males buka lagi ke depan. Tapi ingatlah ya, di sini harus ada namanya kalimat nida gitu ya, putih. Oke, ya. Tapi putih, tapi tetap ininya kuning yang ini. Karena yang nida kalimat nidanya atau jawab nidanya itu warna putih, ya. Oke. Nah, ketika si 46 di sini ini si Aladina itu adalah nanti akan menerangkan si Hosiin. Maka langsung dari sini kita sudah punya pemikiran, ini pun adalah nyambung gitu kan. Ini nanti nyambung menjadi tidak juga begitu ya nanti. Bahwa kemudian Aladina seperti kemarin sudah disampaikan ini di buku yang baru di halaman 506. Kalau waktu kita membahas tentang nahu sorobnya Aladina karena dia isim maka dia boleh di situ disebut mubtada dan kemudian mausulnya adalah sebagai khobar dan dia adalah warna kuning maka berikutnya ya dununa menjadi fiil fa'il. Nah cuma ya dununa dona itu menyangka itu memang saya kasih kurung tapi kurungnya tidak ada isinya halamannya. Karena memang dona itu jamid gitu ya Pak Hatta istilahnya atau apa namanya. Dona itu jamid. Sudah ada di Halaman 90. 60, Pak. Halaman berapa ketemu? 90. Oh sebentar saya tulis. Berarti nanti di sini akan ketemu halaman 90. Nah, tulisannya apa di situ? 90 Bentar, itu 90. Dona. Pak. Ininya Artinya menyangka, mengira, meyakini. mudoriknya Ya dona. Ya zonna, ya Ya zonnu. dona. zonu. Ya donu ya donu. harus Dona, wajan ya tiga, donu. harus wajan tiga. Yang Zonan. 3 ya, betul. Iya. Oh berarti ini 90. 90 ya. Dona ya donu. Ya donu harusnya. Ya zonnu. Ya Kalau donu. ini ya zunnu ya. Iya. Ya zonu. Ya zunnu. Zonan. Kenapa berubah, Pak? Dona ya dunu harusnya. Artinya juga sama menyangka Sama juga artinya. Ya. Oke. Saya tuh makanya di situ saya kasih dalam kurung kosong gitu ada questionable yang belum terjawab itu mengapa dia dona ya dunu gitu menyangka. Padahal kalau lihat di halaman berapa tadi 90 90. saya itu dona apa? Ya zannu. Ya Ya zannu. Ya zonu. jadi wajan satu. Wazan satu. Oh, ini Oh ya sebentar ini bukan wajan 3 itu kurang angka 1 wajan berapa? 13. 13. bukan Ini wajan kan 13 zona, Pak. bukan. Ini mudoab. Bina mudoab. ini mah Hah? mudoaf Nah, ini mudoaf. mah Pak, bina mudoaf. Kalau budoa berarti dona itu sudah ada tasjidnya dari sononya. Iya. 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 Ya Iya, dunu. kan ada tasdid, Pak. Ada. Saudara ada yang pegang buku? Saya nggak pegang buku nih. Ada Ada ya? tasdidnya. Ada tasnya ada. Saya menjelaskan ya Pak ya. Ya silakan. Untuk zona ya zonu memang ada wajan zona ya zonu, ada juga zona ya zunu. Nah, jadi ada wajan satunya ada, wajan tiganya ada. Nah, kebetulan di kosakata hanya mengambil satu zona ya zonu, kita tambahkan saja lagi satu lagi. Jadi Oh, tambah bisa zona ya zonu, bisa zona ya zunu ya. Oh, gitu. Oke, sebentar. Kalau dona ya zunu berarti wajan 3. Wajan Nah, 3. kalau zona ya danu berarti wajan 1. 1. Wajan 1 ya. Dua-duanya ada. Kalau di ayatnya wajan 3 ini, Pak. Iya, kalau di ayat Al-Qur'an wajan 3 ya. Oke, kalau begitu tulisannya sudah betul, yang belum adalah halaman 90-nya gitu ya. Iya. Ya, betul. Oke, jadi halaman 90 masuk. Jadi perbaikannya di sini ada halaman 90 masuk dan di kanan ada
kalimat nida itu nyambung ya. Ya karena ini adalah menerangkan orang-orang yang menyangka sesungguhnya mereka orang yang menemui Tuhannya. Kalau ini sudah terlalu clear ya untuk saudara berikutnya. Nah, ini adalah khobar dari si inaknya, ini isimnya berarti ini sudah kalimat tersendiri. Kemudian ini adalah maktub ke yang sebelumnya juga sama anak lagi di situ, maka ini juga adalah mubtada khobar karena ini adalah clear bagian daripada si fiil fa'il dari maf'ul bihnya dari si fiil fa'il menyangka apa? Menyangka dari si itu maf'ul bihnya mewakili dua karena dona itu membutuhkan dua maf'ul gitu ya. Jadi istilahnya dulu aduh tiba-tiba lupa lagi. Apa sih istilahnya? Pak Ibu Sada, Lisma deh. Ibu sada, Lisma. mas sada. Sada Musada. Sada. Aduh, Sada Musada. Jadi dia statusnya itu menjadi ini maf'ulnya apa? Mewakili dua dari mubtada dan khobar ini adalah mewakili maf'ul dari si dona itu ya, dona itu. Nah, maka ini menjadi jangan lupa di sebelah kanan nyambung ke sana ke menerangkan si Hosiina berarti ini nyambungnya ke sini ke Hosiina gitu. Jadi kepaksa ini pun harus disambung berikutnya. Jadi terakhir ketemu sambungan ininya tuh terakhir gitu. Nanti geser lagi. Padahal tadi sudah buat begini. Satu tahap berikutnya ini harus digeser. Nah, ngegeser ini tuh bukan pekerjaan gampang itu males. Untungnya ini uslub nggak berwarna. Nggak untung uslub Kalau lagi. berwarna jadi turun derajat satu. Turun derajatnya yang ini jadi hijau, yang ini jadi biru, nanti ini jadi yang merah. Pak Musri mau Gitu. bertanya, Pak Musri. Ya gini. Jadi saya apa? Mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa jelas ya. Alladzina ini kan bisa dia sebagai badal, bisa sebagai sifat. Bisa. Kemudian igrobnya tuh adalah majrur sesuai dengan khosiina gitu kan. Nah, kalau dia berirob majrur, sebenarnya dia nggak bisa jadi mubtada sebenarnya gitu. Tetapi kalau dia dianggap sebagai istiqlaf, alladzi ini sebagai kalimat baru yang tidak ada kaitannya dengan al-khosina baru bisa jadi mubtada gitu, Pak. Jangan dibalik, Pak. Bukan karena dia hosiina itu adalah majrur, terus yang di bawahnya tidak boleh jadi bukan begitu, dibalik. Tadi cara bekerjanya kan dimulai dari dulu Aladina dulu. Oh, ini Aladina, ada dia boleh sebagai mubtada karena di awal kalimat di halaman 506. Kemudian dicarilah khobarnya, ketemu khobarnya dan khobarnya dimulai dari fiil fa'il. Fiil fa'ilnya ternyata membutuhkan dua dona itu membutuhkan dua maf'ul. Oh, ternyata ketemu di sini. Sudah selesai ini satu, selesai. Ini namanya ini kalimat sempurna. Kalimat sempurna punyakah dia i'rab? Tidak. Jar majrur punyakah i'rab? Tidak. Huruf punyakah i'rab? Tidak. Semua yang tidak itu boleh ditempatkan atau boleh ditempatkan kepada mau dia sebagai jar, mau dia sebagai nasob, mau dia sesuai dengan peruntukannya. Kebetulan si Aladinanya nyambungnya ke khosiin. Khosiinnya apa? Khosiinnya majrur. Berarti yang tadi asalnya tidak memiliki i'rab menempati kedudukan si i'rabnya majrur gitu. Ngerti maksudnya? Iya, Pak, ya. Nah, jadi asalnya tidak memiliki. Contohnya ada kum. Kum. Oh, asalnya tidak memiliki i'rab ini karena dia huruf gitu ya. Jangan kum lah. Apa jar majrur. Nah, jar majrur misal nih contohnya ilaihi ini kan jar majrur, dia tidak memiliki i'rab, tapi ketika dia menempati posisi hal, maka kalau hal itu harus mansub, maka dia menempati posisi mansub. Tapi ketika jar nasob ya, begitu juga ketika si jar majrurnya itu adalah menjadi maf'ul bih ghairu sharih. Maka jar majrurnya asalnya tidak memiliki i'rab, menempati kedudukan punyanya maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Nasob gitu.
Nah, dalam kasus yang ini, saya ulangi, ini tidak memiliki namanya kalimat sempurna, itu tidak memiliki i'rab. Karena tidak memiliki i'rab, maka sekarang dia dikonek, membadali atau mensifati misalnya siapa? Si Hosiina yang majrur, maka ini menempati kedudukan majrur. Balik lagi, kalau begitu, yang ini gimana? Ini kalimat sempurna. Tapi jadi maf'ul bih. Maf'ul bih punya siapa? Punya fiil fa'il yang ini, dona. Berarti ini sekarang dia menempati kedudukan mansub. Punyanya siapa mansub? Punyanya maf'ul bih fiil fa'il gitu. Padahal ini kalimat sempurna. Ini juga kalimat sempurna. Asalnya tidak memiliki i'rab tetapi menempati kedudukan gitu. Oke? Gitu Pak Fauji cara berpikirnya dari belakang ke depan. Nah, kalau seandainya ini yang nyantolnya bukan ke Hosiina, nyantolnya ke maf'ul, kan mansub. Berarti ini menempati kedudukan sebagai ke tempat Masuk. nasob gitu. Masuk, ya. Apakah nasob boleh jadi mutada? Kan tidak boleh juga. Nanti Pak Fauji bilangnya sama gitu. Tidak boleh juga jadi mubtada kan nasob. Kalau Maka saya kan kalau tadinya berpikirnya dari sorof gitu Pak. Awalnya dari sorof. Kemudian kalau pernyataan Pak Fauji itu diterima, nanti ketika ada aladina gitu dan ini mubtada, oh berarti ini selalu nyantolnya kepada yang ropa, dicari ropanya di atas. Enggak begitu. Enggak begitu. Ya? Ya. Oke. Oke Pak, makasih. Jadi ada yang beri'rab, ada yang menempati i'rab. Nah, itu yang memang harus mulai belajar apa disebutnya Mahali. gitu ya. Oke. Ini 46. Sebentar, Pak. Ya, Saya silakan. pengen agak ini apa sih belum ngerti banget ya. Bagaimana caranya menentukan kalau misalkan mausul dia sebagai misalkan satu kata ada mausul ini, dia sebagai mubtada. Nah, silahnya itu kan dia lah mahalalah minal i'rab sebetulnya kan ya, karena dia itu hanya ikutan saja gitu. Nah, kenapa bisa jadi khobar itu jadi pengertiannya bagaimana di artinya gitu, Pak? Oke, mari kita lihat, Bu. Silah nih, karena dia itu fiil, ini kalimat sempurna yang hijau. Apakah kalimat sempurna punya i'rab? Tidak kan? Tidak kan? Iya. Nah, tetapi ini menempati kedudukan siapa? Khobar. Khobar apa itu? Ropa. Nah, jadi dia asalnya tidak memiliki i'rab, tetapi menempati kedudukan si ropa. Nah, persis seperti kasus barusan dengan Pak Fauji. Silah itu tidak memiliki, iya betul, karena silah itu adalah pasti kalimat sempurna. Iya. Itu. Nah, si kalimat sempurna tadi menempati posisinya si. Nah, di halaman 506 dituliskan itu bahwa aladina kalau di awal kalimat boleh menyandang mubtada karena dia itu adalah isim dan silahnya adalah menempati kedudukan khobar. Begitu. Kalau dijembatani sama fi mahali boleh nggak Pak? Kenapa? Jadi Ulangi. tetap ada kaitan antara sorof dengan nahu, tapi kita jembatani dengan misalnya ini kan majrur fi mahali rofa. Jangan pakai fi mahali. Menghubungkan aja Pak. Iya, tapi bahasanya apa? Menempati. Ya itu maksud saya. Menempati kedudukan si khobar yang ropa gitu. Iya betul. Oke gitu ya. Iya. Setuju Pak Fauji ya? Setuju Pak. Nah, nanti Pak Fauji yang bisa menerangkan itu tentang cerita mahali jadi kedudukan menduduki gitu ya. Oke. Good ya. Teruskan ya Bu. Teruskan Pak. Risma. Oke. Oke, jadi kita sepakat di sini ada yang kurang lagi apa tadi? Itu Kalimat nida. Di sini harus ada apa? Jawab nida mudada. Di sini ada apa? Halaman 90. 90 perbaikannya ya. Harus jadi catatan tuh. Oke. Berikutnya si 47. Mulai di sini dengan ya. Ya.
Ya Bani Israila itu adalah pasti mudhof ilaih tuh. Bani Israila dan Israila karena dia harus majrur tapi dia IGM sehingga dia pakai fathah, bukan pakai kasroh, bukan Israili. Nah, udah sampai di sini aja udah enak ini kita. Oh iya. Inilah munada kita bagi sinida ya. Nah, di sini ya-nya berarti ya yang nomor berapa ini? Jadi yang nomor 6 karena dia adalah kepada mudhof si ya-nya. Nomor 6 judulnya apa di buku kosakata? Huruf yang Nasoba. nasoba lil mudhof. Lil mudhof. Jadi menasobkan si Bani ini karena Baninya adalah mudhof. Jadi dia nomor 6 gitu. Enam. Padahal ya juga di 7 kan ada. Ada. Ya. Tidak memanggil aja gitu. Nah, jadi makanya kenapa saya selalu bilang ini harus ditulis juga nomornya karena ketika itu ditulis 6 langsung kita menuju pada otak kita si Bani ini adalah nasob. Nasob. Nah, gitu. Nasob. Di sini nasob. Nasob, Gitu. mudhof. Sedikit-sedikit kita perbaiki ya. Nah, maka si nida mudana inilah yang membutuhkan dilengkapi dengan kalimat nidan munadanya, yaitu jawab nida munada. Harus kalimat lengkap. Dicari ternyata kalimat lengkapnya udhkuru ni'mati. Nah, ini asalnya harusnya nasob nih. Dia jadi i karena di belakangnya ada Ya. domir, ya, mutasil, ya mutakalim, aku, gitu. Nah, jadi kalau saudara tulis huruf 25, domir mutasil, gitu. Boleh. Tapi kalau saudara mau tambahin dia mutakalim, sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Karena saudara sudah terjemahkan jadi aku. Kalau aku tuh hanya mutakalim. Nggak mungkin yang lain kan gitu. Nah, jadi tidak perlulah ditambahin lagi gitu. Udah aku, kalau udah aku ya udahlah, nggak usah pakai mutakalim gitu. Ini mudhof ilaihnya ini akan menjadi maf'ul bih kepada si fi'il fa'ilnya udhkuru nikmati. Kemudian alati. Nah, baru lagi nih lihat si alati. Si mausul yang di sini mausul silahnya sebetulnya tidak boleh pakai mubtada khobar. Ini saya ambil jawaban ini adalah jawaban yang lalu. Makanya belum diperbaiki sengaja. Nah, ini yang dulu itu karena alati itu di tengah-tengah tidak bisa kena aturan nomor 506, halaman 506. Di tengah-tengah si mausulnya, ini mausul, ini silahnya kan gitu. Ya. Ini jelas, ini mausul silahnya itu sebagai sibeh jumlah. Mausul silah ini alati kepada siapa? Kepada nikmati. Nikmati itu bagian dari maf'ul bih, bagian daripada maf'ul bih, tetapi dia tidak bisa sebagai mubtada dan dia tidak bisa sebagai khobar. Nah, jadi saya ulangi nih. Tidak ada alasan ya, Pak ya. Tidak ada alasannya. Jadi yang ini yang harus dibuang. Karena ini dibuang, apa yang terjadi? Maka ini warnanya masih hijau. Masih kuning. Kuning. Masih kuning. Kuning dong. Yang biru berubah menjadi Hijau. hijau. Nah, ini perbaikannya. Gitu. Alat itu kuning ya, Pak ya. Ya, dia masih ikut si alatinya tuh mausul silah kepada karena ini ada penghubungnya, yaitu badal kepada si nikmati itu. Tapi silahnya udah hijau tuh, Pak. Kenapa? Silahnya hijau dia. Karena kalimat itu kan fiil. Ya, kalau dia berhubungan hijau. dengan silah berarti ya sama-sama kan? Sama-sama hijau kan? Ya, memang hijau. Mubtada khobar ini kan jadi hijau, Pak. Enggak ada mubtada khobar, Pak. Yang Kan nggak ada sekarang. yang dicoret Ya, ini. Ini dicoret. Bukan mubtada. Ya, itu jadi hijau kan? Kuning. Alatinya kuning. Soalnya kan silahnya hijau. Yang biru jadi hijau gitu. Gimana Pak Fauji? Ulangi. Mausulnya kuning, tapi silahnya hijau, boleh gitu, Pak? Oh, enggak lah. Nah, ini kan silahnya hijau, Pak. Enggak. Enggak, gini ulangi. Nah, mausul silah. Mausul silahnya itu adalah semuanya kuning. Asalnya gini, kuningnya sampai sini. Ya. Kuning gitu ya. Kuning gitu ya.
Kuning sampai di sini. Nah, si bagian silahnya, makanya ini jadi mausul itu masih kuning karena dia nempel ke sana. Maka si silahnya ini kalau kayak begini enaknya Bapak menggunakan mausulnya tetap di sini, silahnya di sini sendiri. Nah, silahnya ini yang berwarna hijau jadi anak kalimat. Karena ini fiil fa'il yang komplit nih. Ini satu komplit. Fiil fa'il. Itulah jadi anak kalimat daripada si alati. Alatinya sendiri satu level dengan nikmati. Satu level. Makanya dia kuning gitu loh. Gitu Pak Poji. Oh, gitu. Clear ya? Jadi ini naik satu tingkat karena si mubtada khobar tidak ada, maka mubtada khobarnya itu adalah naik jadi kuning, sementara si biru berubah menjadi hijau. Gitu ya. Oke? Oke, Pak. Oke, kalau yang bawah wa ana itu jelas ana kembali lagi ana huruf berapa ya? Ini masih salah ini. Ini masih yang lama. Inna sesungguhnya Inna. Tiga. Inna huruf Bukan, 3, Pak. 12 yang 12. 12 Huruf ya. Iya, Ana. Ana tuh 3 Iya, juga, Wa Pak. sesungguhnya. inna nasobaro. Wa inna, wa inni Oke. kan di situ. Ini itu. Sesungguhnya. Oke. Jadi ini adalah ani. Nah. Ani itu asalnya dari ana dan Ya. ani ya. Nah, itu adalah dari huruf 3. Jadi ini juga harus ditulis huruf 3. Nasobaro fa'u. Nah, nasoba rofa'u. Di sini nasoba rofa'u. Masdariyah dia. Masdariyah itu ketemunya juga berikutnya itu, tidak langsung masdariyah. Kita cek dulu kalimatnya gitu ya. Ya. Di sini ketemu si isim anaknya, mubtadanya, kemudian berikutnya kalimat sempurnanya pasti ini, kalimat sempurna fadol tukum alal alamin gitu ya. Ini adalah kalimat sempurnanya, berarti dia satu warna si biru. Kemudian ini adalah mubtada dan ini khobarnya akibat dari si ana. Si ana itu sebagai apa dia? Kan gitu. Sebagai apa dia? Ternyata di sini apabila kita lihat ana itu adalah sebagai masdariyah, maka ini bisa dianggap sebagai isim, yaitu apa namanya? Masdar sori. Nah, kalau itu masdar sori, maka kita cek dari atas bisa nyambung nggak menjadikan maf'ul bih kepada sama dengan nikmati gitu ya. Mari kita cek dari kalimat. Wahai anak keturunan Ismail, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Kalau ini jadi masdar sori dan menjadi maf'ul bih, berarti kita boleh mengatakan wahai anak keturunan Adam, ingatlah. Apa ingatlah? Sesungguhnya aku melebihkan kalian dari seluruh dari seluruh alam, dari alamin. Bisa cocok kan? Kalau itu bisa cocok berarti wawunya ini wawu atok, berarti ini harus disebut maktub kepada siapa? Kepada 5 sampai 10. 5. Oh, ya harusnya sekarang 5 sampai 10 nih. Nah, tadinya kan 5 sampai 6 karena ini terputus. Nah, sekarang jadi 5 sampai 10 gitu. Oke, kalau gitu saya ulangi perbaikannya. Perbaikannya pertama apa? Ingat nggak ya? Ingat, ini dijadikan kuning gitu ya. Kata mubtadanya hilang. Kemudian ini diganti jadi 10. Terus apa lagi? Warnanya tadi hijau, biru jadi hijau. Oh, yang ini hijau. Udah, apa lagi? Sudah ya? Pak, ini Pak, punten. Ini yang coretannya di ini dulu. Ini yang nomor 5. Kemudian dia itu 5 kan nyambungnya mudhof ilaih dengan 6. Nah, kemudian dia itu bersambung nih ke bawah nih ya. Sehingga jadi kuning kan, kuning. Di kirinya itu dia tidak tergambarkan dengan ini. Jadi si MS dengan MMI-nya itu apa gitu kan Pak? Kalau saya ya menurut saya ini dihubungkannya itu dengan mausuf sifat gitu. Jadi ingatlah kalian akan nikmatku, sifatnya nikmatku itu yang telah aku berikan kepadamu. Sehingga jadi di kiri yang MMI ini dari 5 sampai kum ya, itu MSF sehingga sama itu jadi maf'ul bih ke bawah gitu.
Ulangi. Jadi kalau gitu tulisan MS, koma MS enggak, MSF. beda. MSF itu Jadi dari satu ini. apa? Dari Dari 5 Dari sampai 10. Dari nikmatku, MMI startnya. dari nikmatku dari MMI ini Saya langsung ulangi. kembali. Jadi Oke. gabungan antara MMI dengan MS itu MSF. Jadi mau Susifa. Ada satu Oke. kolom lagi Jadi Ustaz ya. kalau gitu pas klop dengan yang di kanan. Itu kan maksudnya? Ya, betul. Ya. Oke, MSF. Oke. Jadi di sini dikasih, ulangi, di sini diputus, ini dijadikan kuning, tulisannya dibuang, ini jadi hijau, ini dijadikan 10. Ada lagi? Ada lagi? Ini jadi tidak bisa ini kan digabungkan dengan wawu ya, berarti ini nyambung kan Pak? Ini Mm-mm. sebagai maf'ul bih juga ya, Iya, betul. yang anak. Kalau Berarti misalkan nyambung, apakah kuningnya, perlu disambungkan lagi iya, itunya? Boleh, kalau ibu mau kuningnya pakai nyambung metode. ya. Saya Kalau ulangi, kalau metode ibu biasa. mau penggunakan metode itu, ini dicoret, ini disambung, tulisannya Ya, berdiri Iya, maf'ul bih gitu. ya. Mau iya, gitu? Iya. iya, Boleh. betul. Itu metode yang kedua, boleh. Tapi kalau mau menggunakan metode di sini pakai putih karena ingin diterangkan dulu asalnya ini sebuah kalimat sempurna sendiri, asalnya pakai gini. Tapi kalau ibu mau sekarang, sekarang terakhir disimpulkan, gitu kan? Ini setelah terakhir, baru ibu sekarang kasih di sini garis, boleh, kasih. Udah kalau Takutnya gitu. kan kalau nggak disambung gitu, takutnya kita berpikiran maf'ulnya ada dua, padahal maf'ulnya satu, Satu cuma Ya. dihubungkan berangkai gitu. dihubungkan oleh waw. Oke, Mm-mm. baik. Jadi Jadi ini harus tulisan dicoret. maf'ul di nomor 12 nggak perlu ya Pak ya? Ah, ya, Jadi bentar ya. nomor 12 dan nomor 6 maf'ul bihnya dibuang diganti satu biji, yaitu Satu biji maf'ul bih yang panjang tegak di Tegak bawah. ya. dari 5 sampai 17. Ya. Iya. Gitu, clear? Ya. Iya. Oke, bagus. Oke, kita teruskan. 48. Di 48 ternyata nyambung juga, ini jawab nida dari yang ini, Ya. dari si keturunan Adam, keturunan Keturunan Ismail. Israel. Israel, Bani Kok Israel. jadi Adam jauh-jauh. Aduh, keturunan Ismail. Udah malam, Pak. Bukan, saya hari ini Israel. dari sejak sholat subuh sampai barusan pulang bicara terus di beberapa event. Mulai dari masjid, kemudian pergi ke Saraga MJAP, kemudian nyambung ke HP ITB, ada halal bihalal, nyambung lagi ke acara ITB 80 di kampus, bicara juga sampai sore, baru pulang, bicara lagi. Jadi aduh, ini rasa-rasanya Bukan berat Bapak. hari ini. Padahal ini hari Minggu, Bapak-bapak, bayangin coba. Alhamdulillah lah, biarin aja, orang-orang pada senang kan. Nah, jadi ulangi lagi, Ittaku, peliharalah, ini jelas, ini mah clear, halamannya jelas, kalau tidak ada perbedaan ya dengan yang lama, ini pakai yang lama. Oke. Dan kemudian ketika kita mengkaji ini semua adalah wa itu semuanya asalnya ini kalimatnya istinab, tapi kemudian istinab ini adalah jawab nida sebetulnya gitu, makanya disebut udahlah ini asalnya istinab tapi sebetulnya tidak istinab, ini adalah jawab nida, jadi ini bisa dicoret juga oleh saudara. Enggak, ini jawab nidanya nambung dengan yang ini gitu ya. Karena si waw penghubung, karena di sini keluarlah maktub, asalnya istinab nih, ketika diterjemahkan tuh istinab aja dulu, tapi ketika selesai ternyata ini nyambung si wawunya, baru ini dicoret istinabnya, maktub ini yang disambungkan tuh ya. Nah, sampai di situ barulah kita cek sekarang mana saja yang menjadi kalimat sempurnanya dari Ittaku yauma. Ini maf'ul bihnya. Hari apa? Hari yang tidak akan ada yang membela di antara diri satu dengan juga dan gitu ya. Apa dia apa yaumanya, hari apa? Hari yang tidak diterima syafaat gitu, dan yang tidak diambil darinya tebusan dari mereka. Itu semua adalah
bagian daripada si wau maktubnya itu Iya. gitu si jadi ini harus muncul wau maktub sebagai penghubung, berarti si hijau semua berhubungan. Hanya kebetulan yang paling akhir, kebetulan di sini mubtada si khobarnya itu adalah berupa kalimat fi'liyah. Fi'liyahnya kebetulan pula majhul, jadi di sini fi'il dan naibul fa'il sebagai khobarnya gitu, dan ini pasti sebagai anak kalimat, makanya kepaksa itu dikasih warna biru, Iya. yaitu sebagai khobar pada mubtadanya begitu. Nah, dari yang kiri kelihatannya tidak ada yang terlalu signifikan, di kanan juga dia ternyata satu kesatuan seperti itu, maka gambarnya harus berubah yang lalu. Kita cek nih gambar yang lalu. Yang ini salahnya di mana coba? Di sini. Empat. Ada apa coba? Jawab nida. Jawab. Nah, Nida. gitu. Ya. Ini berarti sekarang ini 4 berapa ini? Ini mah 44, Pak. 4 bukan. Ini Marcelina Yang bukan. terpisahnya. Nah, di sini nggak ada perubahan. Ada. Di sini nggak perubahan. Yang di sini, sorry. 45. Yang di sini ada perubahan, yaitu warna putih. Tulisannya apa? Jawab Jawab nida. nida. Jawab tidak. Nah, Jawab tidak mendadak. yang lainnya sudah oke. Kemudian berikutnya di sini apa? Ada apa? Sama. Jawab nida. Masih nyambung. Jawab nida. Kemudian 47 ada lagi terpisah baru lagi. Dari nida munada, kalimat jawab nida, dan ini nyambung juga ke yang ini. Tapi jadi yang kurangnya yang mana? Yang ini satu dan yang ini satu. Ada 2 tadi yang harus ditambah dengan jawab nida. Tapi tidak merubah warna kuning dan warna hijaunya. Begitu. Ini yang lalu ya. 46, 47, kemudian 48. Ini salah. Apa coba salahnya? Lihat gambar ini ada salah. Ayo, 47 dengan 48. Ayo, apa? Ada mubtada khobarnya hilang. Hah? Mubtada khobar yang Mubtada Nah, yang 47 ya. Alati itu, Ya. alati itu bukan mubtada lagi gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kan? Iya. Nah, jadi ini naik ke atas, jadi warna hijaunya di atas di sini gitu yang tadi. Oke, apalagi ada yang salah nih. Ini cari-cari di gambar itu apa, zaman dahulu, zaman saya kecil itu suka ada di majalah, ini serupa tapi tak sama. Dicari. Jala bubu. Yang biru warna hijau, hal dan fiil fa'il itu. Iya. Udah naik. Udah. Enggak, Terus tadi kan khobar mutada kan naik. Iya. Khobar Udah. mubtadanya dicoret. enggak, ini hilang. Ya hilang. Hilang. Ya, itu hilang. Udah mau Kuning. sifatnya. Apa Iya. coba yang Mau kurang? sifat. Enggak ditulis kalau mau subsifat mah. Kan mah Ada nggak di mau buku. Enggak. taruh ke bagan. Karena di Di kiri. apa, di sorop ya. Ini kok Ya, jadi di maf'ul bi 2, Pak? Hah? 47. Oh, itu 47 ya? 47. Jadi tidak Kalau ada 47 sih maf'ul. benar. Apa kira-kira ini ada satu yang salah? Di hal. Fiil fa'il. Ah. Udah taluk? 47. Nah, saya jawab kalau taluk. Ini Pak, ini kalimat jawab nida ya kan? Iya. Terhadap Iya. siapa? Nida munada kan? Iya. Yang Iya. ini terhadap siapa? Nida munada depan. Berarti Iya. ini nggak boleh ini. Ini harus apa? Putus. Titik-titik. Putus-putus gitu. Oke, clear? Titik. Nah, itu ya, serupa tapi tak sama. Ketemu kan? Ternyata ketemu gitu ya. Sampai di situ. Ya. Saudara-saudara sekalian, ada lagi perbaikannya? Nggak ada ya? Nah, tadi yang Untuk digambar. Pak Musrif yang 48. 48 ya, kenapa? 48 yang sorof ya, Tabel ya. tabel. Oke, sebentar Ini. saya hapus dulu. Oke, silakan. Apa tuh? Yang fiilnya saya nggak kebaca ini. Yang baris 2 itu ini halaman 119. Iya, iya. Wajan 8, 119. Oh, 119 bener ya ini ya? Iya, iya, betul. Oke, bener. Udah bener, Mas Musrif. Oh. Sorry. Oh, terlalu kecil ya, Pak ya?
Tidak kok kelihatan kok. Nah, saya lupa nggak pakai kacamata jadi Nggak pakai kacamata juga kecil. Iya. Faktor U itu. Pak Muslim mau Ya, tanya bisa nggak ya? monggo. Ya, bedanya istinaf sama ibtida apa ya? Tadi kan Ah, kata istinaf, ibtida gitu kan. itu beda sebentar, biar Pak Hatta aja yang jelaskan. Beda ibtidaiyah, istinaf dengan ibtida dengan. Oke, silakan Pak Hatta kalau ada. Kalau enggak nanti saya jawab. Hatta masih ada? Ada masih ada. Oh ya, Pertanyaan dari Pak Amir dulu ya. iya Pak Amir. Ya. Ada disebut ibtida, ada disebut istinaf. Nah, ibtida pasti istinaf, tapi Mm-mm. tidak setiap istinaf itu adalah Mm-mm. ibtida. Betul. Mm-mm. Iya. Nah, ibtida itu adalah awal kalimat sama awal kalimat itu adalah ibtida. Jadi Mm-mm. awal kalimat, awal Mm-mm. topik pembicara adalah ibtida. Mm-mm. Sedangkan istinaf bisa saja bukan awal kalimat, bukan. Iya. Nah, Mm-mm. bisa saja misalnya ada beberapa kali, misalnya dalam satu alinea nih, dalam satu alinea ada satu kalimat. Nah, bisa saja istinaf itu berupa kalimat majemuk setara. Misalnya begini, ibu mencuci baju, adik tidur pulas misalnya. Ibu mencuci baju, adik tidur pulas. Nah, bisa digabungkan menjadi kalimat majemuk setara. Nah, ibu mencuci baju dan adik tidur pulas. Nah, adik tidur pulas itu bukan sebagai anak kalimat dari ibu mencuci baju. Mm-mm. Bukan sebagai anak kalimat. Nah, makanya adik tidur pulas itu dikatakan sebagai istinaf walaupun bukan sebagai ibtida. Nah, bukan dari awal kali, bukan begini. Jika suatu kalimat tidak ada hubungan dengan kalimat yang sebelumnya sebagai anak kalimat, bukan sebagai anak kalimat, itu adalah istinaf. Nah, walaupun dalam kalimat itu bukan awal kalimat sama sekali, tetapi jika tidak ada hubungan sebagai anak kalimat, itu dikatakan istinaf. Berbeda jika begini, misalnya, ibu mencuci baju ketika adik tidur. Nah, berarti ketika bahasa adik tidur itu ada suatu anak kalimat. Anak kalimat tersebut menjelaskan keterangan waktu. Nah, itu bukan istinaf, itu anak kalimat sebagai keterangan waktu. Jadi, ibu mencuci baju itu ketika adik tidur. Nah, itu berarti bukan istinaf, itu sebagai anak kalimat menjelaskan zorob, menjelaskan keterangan waktu. Itu contohnya. Bentar, Pak Hatta menjelaskannya. Pak Amir bertanyanya ibtida dengan istinaf. Pak Hatta menjelaskannya istinaf dengan anak kalimat. Sebentar, Pak Hatta. Ini aja jelaskan sederhananya nih. Nah, kalau kita lihat ya Bani Israila, ini boleh disebut sebagai istinaf. Istinaf. Tapi juga dia sebagai ibtida. Ya, Awal. Ibtida juga sebagai istinaf. Nah, itu di awal bener-beneran awal. Tapi di sini ini hanya sebagai istinaf karena di sini ini adalah bagian daripada yang atas, walaupun setara. Baru Pak Hatta menerangkan lagi ada kalimat yang dihubungkan yang tidak perlu pakai wawu, seperti contohnya tadi haliyah dan sebagainya. Itu turunan kedua itu, yaitu bahwa dia menerangkan kalimat kedua terhadap kalimat pertama. Jadi kalau pertanyaannya Pak Amir, bedanya istinaf dengan ibtida, dijelaskannya pakai ini aja. Kalau istinaf ini awal dari kalimat yang sebetulnya berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Sedangkan ibtida benar-benar dia mah awal kalimat dari maknanya dari apapun. Ibtida. Tapi dia juga istinaf, betul. Istinaf juga, tetapi dia ibtida gitu. Ya, jelas. Jadi ibtadi itu lebih benar-benar awal dari makna, awal dari kalimatnya. Sedangkan istinaf bisa di tengah-tengah, istinaf lagi ada, bisa gitu. Awal tetapi Tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya atau betul-betul baru gitu ya. Nah, itu ibtida. Ya, Kami jelas. memulai ibtida itu memulai. Oke. Good. Berikutnya ada Terus lagi. ini apa namanya ayat 44, maaf sebentar, ayat 44. Di sini itu kan wau haliyah ya. Mana sih? Nah, walu haliyah ini kenapa warnanya kuning ya? Enggak warna putih aja. Karena wau itu kan bukan
bukan halnya gitu. Bukan memang, tetapi jadi kalau Bapak misalnya mau pakai ganti gini, ini kasih kuning, kasih putih gitu ya, sedangkan halnya yang ini gitu ya, yang halnya yang ini baru yang kuningnya aja gitu maksudnya Pak Iya Amir betul. ya. Iya, Boleh aja sama dengan wow yang ini gitu dibuat putih. Iya. iya Boleh. betul. Mm-mm. Tadi di tabel lain putih Pak Musrif. Tadi tabel lain putih ya, yang Iya, mana? Banyak haliannya tabelnya. putih ya. Ini kan? Ini iya betul. Nah, betul. Oke, jadi ini harus putih ya, tambahin. Sebentar, di sini masih ada lagi kok perbaikannya apa ya 44? Nggak ada yang 44 mah ya? 44 nih Nih, bir ini ada itu bukan? Hah? Bukan yang ini. Enggak, ayat Yang ini nih. serupa Ada tadi. Nah, ini. Ya, Nah, berkisah. ya, berarti 44 hanya ini aja diputihkan gitu ya. Iya. Iya. Oke, good. Ya, perbaiki semua masing-masing, nikmati, pelajari lagi, nanti diskusikan di WA Group. Ada Pak Hatta, ada Ibu Lisma. Oke? nunggu rekaman aja, Pak. Nah, Ada. Pak Musrif, ada satu lagi Pak Musrif. ya, monggo. Ada lamuzalakoh. Lamuzalakoh saya cari-cari nggak ada kemarin dari anggota kita itu Yang lam tergelincir. taukid gitu. Saya cari Iya. di Lam yang ditempel kepada khobar. Khobar. Asalnya dia di depan. Nah, sebentar, ada lagi nggak? Ini tadi pakai apa ya? Gambar ada di layar. Tadi lam yang muzalakoh mana? 45. Wa ana. Kabirotan yang telah Empat berapa? lakabirotan. Nah, gini. Nah, sekarang saya balik. Lam. Mana ini? Kok 4? Ini kan? Nah, ini sekarang di sini kan udah jelas nih. Ini yang saya sebut tadi lam taukid. Kalau saya gambar sederhana di sini lam taukid, nggak usah pakai muzalakoh. Tetapi penjelasan tentang lam muzalakoh itu di KBI-nya halaman berapa? Saya cari nggak ketemu di arti apa tuh yang Istilah aja. arti khusus itu. Rasanya ada kok. Makna khusus. Ada. Adanya di mana? Adanya di jawab pertanyaan. Masih ingat nggak? Oh, gitu. Ada. Saya pernah menerangkan itu panjang lebar, masalahnya saya ingat itu. Ada di buku Pak Musri. Di buku saya cari nggak ketemu. Oke, good kalau Bentar gitu. Pak, nomor 48 Pak Musrif, Ustaz. Monggo. 48. Nah ini nafsun dan nafsin ini sama nggak itunya Pak, statusnya Pak? Nomor. 6 dan 8. 6 Beda lah. dan 8. Oke. Itu kan fa'il. Oke, sekarang nafsun karena dia itu fa'il, nafsin karena kenaan, gitu ya. Oke, yang nafsin ini adalah hal karena dia tadi membalas mereka diri dari diri gitu. Pertanyaannya Pak Pak Farid, diri kepada atau dari diri gitu. Pertanyaannya itu apakah diri yang atas dengan diri yang bawah bendanya sama gitu ya, fisiknya sama gitu pertanyaannya kali ya. Iya, betul Pak. Gitu ya. Iya, maksudnya tuh itu. Jadi walaupun di sini nafsun, yang satu nafsin, bukan karena nafsun dan nafsin menjadi dua benda, bukan, bendanya sama. Gitu, diri ini dari diri yang ini juga, bahwa dirinya tidak bisa membela dirinya sendiri. Nah, makanya muncullah kata akhirnya sendiri. Dirinya tidak bisa membela dirinya sendiri. Tapi di sini kan tidak ada tulisan sendiri. Betul, itu tambahan kita. Kasihlah dalam kurung, nggak apa-apa, boleh gitu. Ya. Gitu. Satu lagi Pak Ustadz. Ya. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Mana yang mana? Yuqbalu itu kan huwa, Pak. Sementara syafa'ah itu apa? Iya. Iya. Karena ada minha, Pak Farid. Karena ada penyekat, maka boleh berbeda. Kalau tidak ada ini, itu harus sama. Itu udah dijelaskan oleh Pak Hatta
di hari apa ya itu? Itu ada di mana? Coba di KBI ada itu. Di Ada. di Ada di fiil penjelasan fil sama dan fa'il maf'ul ada. yang terpisah. Oke, baik. Nah, itu betul. Di fiil fa'il yang boleh terpisah. Oke, teruskan. Oke, clear ya Pak Farid Sudah ya? clear Pak, karena saya melihat yang wala yu'khadhu minha adlun di situ kan. Kan di sini Oke. yu'khadhu Iya. huwa adlun ini kan juga muzakkar gitu. Iya, kalau itu kebetulan lurus, tapi boleh juga tidak lurus gendernya ya, karena ada pemisah, terpisah. Baik. Oke? Terima Pak kasih Musrif, Pak Musrif. Ya. sekarang nggak ada istilah muta'alik lagi ya? Nggak usah, jangan pakai muta'alik lagi. Majrurnya itu nggak pakai muta'alik, jadi udah Ya, dianggap tahu aja. misalnya ini hal ke nomor berapa, hal ke gitu aja lah. Ke pakai ke aja gantinya. Oh gitu ya. Jadi misalnya tadi hal, ini muta'aliknya ke mana? Nggak usah sekarang hal ke mana gitu aja. Kalau mau pakai. Ya sebetulnya kalau tidak pakai juga biasanya hal kepada yang di atasnya. Hal di atasnya. Tapi kalau halnya itu loncat, melewati sesuatu, kita harus tuliskan halnya ke nomor berapa. Atau halnya ke bawahnya. Itu harus ditulis. Hal ke nomor di bawahnya. Berarti tidak normal. Normalnya hal itu ke yang di atasnya gitu kira-kira. Maksudnya, ya kan? Ya, itu Tidak perlu normalnya. ditulis ya kalau begitu, Pak. Kalau Tapi langsung tidak perlu kadang-kadang ke-nya itu ditulis. ke fiil, Pak Ustadz. Contohnya ini ke fiil, maka tidak perlu ditulis. Ini hal ke fiil. Tapi ketika ini mau halnya ke bawah, nah baru harus ditulis. Ini hal ke nomor 21 misalnya. Hal ke berapa ini di bawahnya? Hal ke 15 misalnya gitu. Karena tidak normal. Ketika tidak. Contoh, tidak perlu ditulis bahwa mudorik di situ ropa nggak perlu. Ketika majjum wajib mudorik majjum. Itu. Mudorik mansub karena ada an. Mudorik majzub karena ada lam. Gitu misalnya. Tapi ketika dia tidak ada apa-apa, itu tahu bahwa itu adalah mudoriknya ropa. Tapi tidak perlu ditulis karena default. Begitu juga ketika isim, kalau ropa tuh sebetulnya tidak perlu, udah pasti dia ropa. Tapi ketika dia majrur, ketika dia nasob, itu wajib ditulis supaya tahu oh ini nasobnya, begitu. Kira-kira begitu. Tapi kadang-kadang kita takut untuk menerangkan, kita masukkan juga tulisan ropa, masukkan juga gitu ya. Yang default itu dimasukkan, boleh juga, nambah-nambahin lah. Tapi jangan terlalu banyak nambahin ya. Kemarin ada yang nambahin untuk menerangkan apa fiil mudorik wajan 2 itu pakai apa afalul homsah dengan tandanya adalah waw dan sebagainya, kepanjangan. Nggak perlu, kita mah sudah tahu bahwa kalau gitu nggak perlu ada subut tunun gitu dan sebagainya, langsung saja gitu ya. Oke. Iya. Cukup di rob Al-Quran aja ya Pak ya. Pak Musrif, antara muta'alik sama ta'aluk sama nggak ya? Sama. Muta'alik bendanya, ta'aluk pekerjaannya. Bahasa Indonesianya apa Pak? Eh? Bahasa Indonesianya apa itu? Boleh diterjemahkan nyambung, boleh diterjemahkan terkait, boleh diterjemahkan menggantung, boleh diterjemahkan apalah. Pokoknya dia berhubungan lah gitu ke itu gitu. Pakai ke Pak Fauzi. Pakai ke aja udah enak. Pak Fauzi pakai istilah-istilah susah ya. Enggak, sekarang udah bisa kok. Jadi ada yang susah Pak Fauzi. Jadi kita itu sengaja di KBI meringankan seringan-ringannya, tetapi masih harus benar gitu. Jangan meringankan tapi jadi rusak, jangan. Meringankan tapi masih benar gitu. Nah, tapi jangan ditambah-tambahin lagi dengan panjang lebar yang lain yang kalau sudah ada yang diringankannya gitu, ya. Untuk mudah aja. Kita kan orang awam. Saya mau bertanya Pak pada kesempatan ini. Apa keterbatasan apa? Bagaimana kita mentarkib di KAI Pak? Batasannya itu gimana Pak? Oh, kalau KAI sangat sederhana. Kalau KAI mah inilah misalnya apa? Mausuf sifat apa? Mausul silah. Silahnya itu apa satu tingkat aja atau bisa kepada objek semuanya gitu? Enggak, sama dengan kita KTI, cuma di sana harus ditelangkan detil.
di sana karena orang-orang baru. Kalau di sana, di sini tadi saya nerangkannya kan nggak detil nih. Kalau yang pertama Harus detil, yang penjelasannya kedua, dia baik. ketiga nggak usah detil, udah pasti hanya dicocokkan aja cocok atau enggak. Tapi kalau di KAI harus detil, harus satu benar satu. Malah harus mencoba menerangkan bagaimana munculnya pemilihan jadi wajan 3, bagaimana ini kok ada domirnya jadi ana, harus dicari di sini gitu loh. Cari gitu. Kalau di KAI harus gitu. Kum domir mutasil harus ditulis. Ini kum domir mutasil ini domir nomor berapa atau huruf nomor berapa. Kemudian dicari di tabelnya. Oh kum, tetapi kan kum tuh ada 2 gitu ya kan. Ini ternyata kumnya ini adalah 25, ditulis 25-nya gitu. Kalau di KAI harus detil. Karena sambil dalam proses menikmati ilmu KBI kalau di KAI. Jadi ininya hanya dipakai sebetulnya jembatan untuk belajar kembali ilmu KBI. Jadi harus selalu dihubungkan dengan KBI-nya di mana, KBI-nya di mana kalau di KAI ya. Kalau di sini besok mulai pekan depan di Ibu Lisma dan Pak Hatta itu langsung juga boleh, tidak perlu kemudian menggunakan kaidah-kaidahnya KAI lagi. Oh, langsung lari lagi ke hal baru, contohnya tadi lam mujalakoh, langsung nerangkan lam mujalakoh, boleh langsung. Contohnya lam mujalakoh begini gitu ya. Asalnya dari mana lam mujalakoh, kemudian pindah jadi ke khobar, ya, si taukidnya gitu, karena ada 2 taukid, ini penekanan yang kuat dan itu di KTI boleh, tapi di KAI nggak boleh. Papa Uji menerangkan cerita lam mujalakoh nggak boleh. Gitu. Di situ hanya menerangkan apa yang ada dalam buku KBI, udah gitu aja. Puyeng katanya Pak. Nah, makanya ketika saya bilang tadi, adakah lam mujalakoh di KBI? Adanya tapi di jawaban. Karena saudara KTI. Tapi kalau di KBI, di KAI jangan. Udah biarin aja, itu Tanya adalah pasti Pak taukid. Fauzi itu Pak. Kasihan muridnya nanti, kasihan muridnya gitu. Oke? Yep. Baik, karena udah pas jam 9, mohon maaf. Saya perlu istirahat karena besok pagi saya harus ke Jakarta ngajar, kemudian sorenya saya harus ke Surabaya sampai hari Kamis. Mudah-mudahan saya bisa menerima jawaban saudara juga di Jakarta, di Surabaya sambil ngasih seminar dan seterusnya. Oke, baru Jumat kembali ke Bandung untuk KAI dan seterusnya. Amin, mudah-mudahan sehat lah. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Makasih, mangga ditutup Bu Lisma. Ya, mangga kita tutup saja bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin.